Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 12, tugas pengantar teknik industri. Saya adalah Ruli Aditya dan anggota kami ada Andika Nugraha, Hartini Novitasari, sama Ridwan Taufik. Kelompok 12 ini menjelaskan tentang simulasi di dunia teknik industri. Pengertian umum dari simulasi adalah suatu metodologi untuk melakukan percobaan dengan menggunakan model dari sistem nyata. Dalam melakukan studi, sistem simulasi merupakan turunan dari model matematik di mana sistem itu sendiri dikategorikan menjadi dua, yaitu sistem distrik dan sistem kontinu. Untuk sistem distrik adalah sistem yang aktivitasnya menyebabkan perubahan sesaat pada atribut dari entitas sistem. Untuk sistem kontinu adalah sistem yang aktivitas utama menyebabkan perubahan yang halus pada atribut dari entitas sistem. Untuk selanjutnya adalah simulasi dengan teknik Monte Carlo. Sistem ini mengasumsikan pola kejadian variabel perhitungan pada dua model distribusi, yaitu distribusi distribusi Philipson. Asumsi ini dapat melemahkan suatu kasus yang mempunyai pola distribusi di luar kedua asumsi tersebut. Jadi didasarkan pada perhitungan sederhana dan dapat dideteksi dengan komputer. Hitungan seperti di jalan Sapri ke tukang goreng kata belum makan di atas. Kalau dapat dikemukakan seperti pada tabel berikut. Next. Menunjukkan nilai variabel random dalam dilakukan dengan beberapa cara, misalnya dengan memutar Rolex yang telah didekat menjadi beberapa bagian sesuai dengan probabilitas, dapat juga dengan mesin untuk memunculkan angka, atau dapat pula dengan menggunakan angka yang telah dilakukan seperti ini. Berikut adalah tabel-tabelnya. Untuk ini tabel daftar angka random. Kalau ini pemunculan nilai variabel random dari angka random. Ini adalah hasil simulasi. Untuk hasil simulasi di samping, rata-rata penjumlahan adalah 600 per 20, 30, 15. Dan bisa dihitung secara antik dari sisi probabilitas, maka petunjuk Anda sebagai berikut. Untuk next-nya, Novita, langsung baca ya. Oke. Halo, Assalamualaikum. Aku Hartini Novitasari. Di sini mau menjelaskan tentang tabel probabilitas mobil yang disewa. Nah, ini contohnya tabelnya. Sebuah perusahaan persewaan mobil atau nama rental car telah melakukan pencatatan banyaknya mobil yang dipinjam harian selama 2 tahun. Dari catatan yang ada, maka didapat probabilitas banyaknya mobil yang disewa selama 20 hari sebagai berikut. Bila jumlah mobil yang dimiliki oleh perusahaan saat ini adalah 6 buah dengan biaya sewanya yaitu 350.000 dan biaya simpanan mobil per harinya adalah 75.000. Maka diasumsikan perusahaan mengalami kerugian per hari per unit mobil yaitu 350 per hari dapat dihitung dengan rumus uang per hari yaitu penerimaan persewaan dan keuangan. Dari data di atas akan dilakukan simulasi dengan proses Monte-Carlo. Langkah pertama adalah dengan memilih sumber angka random secara sembarang dari daftar angka random
Kemudian dilakukan pengulangan pemilihan angka random. Hasil permunculan angka random dan perhitungan keuntungan perusahaan disajikan pada tabel berikut. Boleh disesuaikan? Nah, ini berikut tabel hasil simulasinya. Bisa dilihat jelas hasilnya dan kerugiannya, biaya simpanannya. Boleh dilanjutkan? Hasil simulasi menunjukkan keuntungan total selama 20 hari adalah sebesar penerimaan sewa dikurangi biaya simpan dan kerugian dikurangi kerugian akibat pelanggan kehabisan mobil dengan 29.400.000 dikurangi 2.700.000 lalu dikurangi 2.450.000 dan hasilnya adalah 24.250.000. Sedangkan keuntungan rata-rata dalam 20 hari adalah 24.250.000 dibagi 20 hari. Jadi hasilnya 1.212.500. Jumlah kerugian akibat pelanggan kehabisan mobil per hari yaitu 2.450.000 dibagi 20 yang sama dengan 122.500. Nah, pelanggan yang kehabisan mobil dalam 20 hari yaitu jumlah mobil yang disewa per hari adalah 91 dibagi 20 sama dengan 4,55 atau 5 unit mobil. Lalu ada lagi simulasi dengan GPSS atau panjangan dari General Purpose Simulation System yang dikembangkan selama bertahun-tahun dan terutama dilakukan oleh IBM. IBM Corporation. Pertama kali dilakukan pada tahun 1960. Dan saat ini dua versi yang didukung IBM, yaitu SS 360 dan GSP. GPS 360 dapat beroperasi dengan GPS SP dengan beberapa perkecualian dan modifikasi. Dari program yang GPS tadi bisa lihat di layar sebagai berikut. Nah, dari hasil simulasi tadi dijelaskan bahwa FITIS yaitu jumlah waktu dan fasilitas yang di-seizure atau ditahan, jadi ada 100 nasabah yang ditahan di dalam fasilitas yang bernama teller. Util atau utilisasi yaitu kegunaan dari teller, tingkat kegunaan teller selama 1006 satuan waktu adalah sebesar 0,596%. Of time yaitu waktu rata-rata dari transaksi individu selama periode pengukuran. Available yaitu keterpaian dari fasilitas di akhir simulasi angka menunjukkan bahwa fasilitas sedang bekerja atau terpakai di akhir simulasi. Jika 0 menunjukkan bahwa fasilitas tersebut sedang menganggur. Owner yaitu jumlah transaksi yang memiliki fasilitas entity. Angka 0 menunjukkan bahwa fasilitas tersebut sedang tidak dimiliki. Pen yaitu jumlah transaksi yang menunggu untuk mengklaim fasilitasi ini dengan maksud pada interpret atau di blok. Max yaitu muatan isi maksimum. On yaitu muatan isi pada saat di entry. Entries yaitu perhitungan masuk. Entries 0 yaitu perhitungan entries 0. Of count yaitu waktu rata-rata, of time yaitu waktu rata-rata per unit. Ya. Oke, lanjut.
Nah, selanjutnya simulasi dengan arena. Modul yang digunakan arrive, enter, pick, process, list, depart, simulate, dan animate. Yang pertama yaitu mode verbal. Dalam sebuah minimarket terdapat 4 orang yang bertugas sebagai kasir. Manajer minimarket tersebut ingin mengetahui apakah dengan 4 kasir tersebut sudah cukup untuk menangani para konsumen yang berbelanja apabila diasumsikan bahwa konsumen dapat modal montelir panjang antrian maksimum sebanyak 5 orang. Dalam pengamatan disimpulkan bahwa para konsumen memasuki kasir dengan waktu rata-rata 1,5 menit dengan distribusi eksponensial. Para konsumen akan dilayani oleh 4 orang kasir. Kasir pertama memiliki kemampuan melayani dengan distribusi normal dengan rata-rata 5 menit dan standar deviasi 4 menit. Kasir kedua memiliki waktu pelayanan yang berdistribusi reguler yaitu 245. Kasir ketiga memiliki waktu pelayanan yang berdistribusi eksponensial yaitu 6 menit. Sedangkan kasir keempat memiliki kemampuan melayani dengan distribusi quotient yaitu 5 menit. Nah, yang kedua ada pengembangan model arena. Karena hanya terdapat satu pola kedatangan entity pada sistem yang dimodelkan, kita gunakan satu buah model arrive untuk membagikan kedatangan entity. Ya, selanjutnya. Nah, ini ada contoh dari simulasi model arena. Oke, next. Yang pertama ada model arrive, yaitu kedatangan, dan yang kedua ada model pick atau pemilihan lini antrian. Ini ada beberapa contohnya. Nah, selanjutnya ya ada yang di kiri yaitu nomor 3 yaitu model enter atau masuk ke lini antrian, dan yang keempat ada model proses yaitu proses pelayanan. Nah, nomor 5 yaitu model leave yaitu pelanggan meninggalkan pelayanan, dan yang keenam model depart yaitu pelanggan meninggalkan sistem. Nomor 7 yaitu model simulate atau menjalankan simulasi lalu report summary. Dan yang belakangan itu adalah model setelah dilakukan animasi. Ya, dari hasil yang dijelaskan oleh Kang Ridwan, hasilnya simulasi di atas dapat dijelaskan bahwa arena memiliki 3 bagian utama, yaitu daily variable atau yang menggenggamkan waktu entitas pada stasiun yang dimaksud. Discrete variable atau menunjukkan jumlah variabel atau entitas tiap stasiun. Dan yang terakhir adalah counter, menunjukkan jumlah output dari hasil simulasi dinyatakan sebagai berikut. Dari tabel yang pertama yaitu kasir 3 menunjukkan waktu antrian di stasiun kasir 3 yaitu rata-rata 39,9 menit. Dan kasir yang keempat menunjukkan waktu antrian di stasiun kasir yaitu rata-rata 1/30 menit. Mungkin bisa dilihat tabelnya yang udah ada di slide. Dari data di atas dapat kita simpulkan bahwa antrian tertinggi terdapat pada kasir nomor 3 dan kasir yang paling sibuk adalah kasir nomor 1 dengan tingkat utilitas 98,2%. Dan finishnya menunjukkan jumlah entitas dalam hal ini yang melewati sistem, yang telah meninggalkan sistem selama simulasi berjalan. Jadi dalam kasus simulasi di atas, untuk sistem yang telat berjalan selama 48 menit, kurang lebih 8 jam,
terdapat 334 pelanggan yang telah dilayani oleh keempat kasir tersebut. Simulasi sistem dinamis dengan PowerSim. Perusahaan memiliki dua kebijakan yang berkaitan dengan produksi, yaitu yang pertama, mempertahankan persediaan pada tingkat yang cukup tinggi untuk dapat memenuhi permintaan konsumen pada periode-periode yang akan datang. Dan kedua, meningkatkan dan mengurangi persediaan agar sesuai dengan jumlah persediaan yang diinginkan atau bisa disebut optimal. Perusahaan meningkatkan agar persediaan yang mereka miliki mampu mengantisipasi permintaan selama 4 periode. Perusahaan membutuhkan 6 minggu untuk memenuhi selisih antara persediaan yang diinginkan dengan persediaan yang ada. Perusahaan mengasumsi bahwa tingkat pemesanan merupakan permintaan yang harus mereka penuhi. Perusahaan membutuhkan waktu 8 minggu untuk memenuhi selisih antara permintaan yang diharapkan dengan permintaan yang nyata. Perusahaan menganut sistem make to stock sehingga tidak ada clip set yang didistribusikan langsung setelah selesai produksi. Semua clip set yang selesai diproduksi disimpan terlebih dahulu sebelum didistribusikan. Pengiriman dilakukan dari gudang. Perusahaan tidak mengkhawatirkan backlog karena mereka memiliki sistem persediaan yang mampu untuk memenuhi permintaan selama 4 minggu. Dan tim peneliti pengembangan di perusahaan tersebut akan melakukan analisis sistem persediaan dan pengiriman yang di perusahaan dengan menggunakan pendekatan sistem dinamik. Adapun langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, konseptualisasi sistem. Untuk menggambarkan struktur dan perilaku sistem diperlukan sebuah langkah-langkah permodelan. Model verbal merupakan analisis kasus secara lebih mendalam, sedangkan casual loop adalah sebuah diagram yang menggambarkan interaksi antara variabel-variabel yang ada dalam sebuah sistem. Mungkin ini contoh struktur dan perilaku sistemnya bisa dilihat di slide. Formulasi model. Setelah melakukan konseptualisasi model, hasil yang dapat kemudian dituangkan dalam flow diagram. Hal yang penting dalam membuat flow diagram adalah penentuan variabel-variabel yang terkait. Hal yang penting stok atau rate flow. Persediaan. Pengiriman persediaan yang diinginkan, waktu memenuhi persediaan. Dan level kedua, permintaan yang diharapkan. Rate-nya produksi, tingkat pemesanan, waktu memenuhi pemesanan. Bisa dilihat di diagram dan di tabelnya. Setelah mengidentifikasi variabel yang terkait, selanjutnya menuangkan hasil konseptualisasi tersebut kepada flow diagram. Bisa dilihat di tabel dan di diagramnya.
Untuk slide berikutnya, nomor 1, melakukan simulasi dan padilasi. Dari model yang dibangun, maka akan didapatkan hasil sebagai berikut. Menganalisasi hasil simulasi. Dari hasil simulasi di atas, dapat dilihat bahwa perusahaan mencapai kondisi tune-up atau ready state pada minggu ke-60. Artinya, pada minggu tersebut telah dicapai keseimbangan antara permintaan dan persediaan yang dimiliki perusahaan. Setelah sebelumnya mengalami osilasi yang cukup signifikan, persediaan yang diharapkan dapat mencapai kesesuaian dengan persediaan aktual. Juga dapat minggu yang sama. Pada slide tersebut terdapat gambar jaringan kerja lengkap dengan jalur kritis. Oke, sudah ya. Ya mungkin Sekian saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa dilanjut oleh moderator, Kang Randy. ya terima Terima kasih. kasih Kang Andika. Ya mungkin untuk materi simulasi ya mungkin cuman segitu yang kita rangkum. Sebenarnya sih banyak ya kalau lihat dari referensi mah. Ya, cuman kita ambil inti-intinya aja lah yang pentingnya. Ya, mungkin ada yang mau disampaikan lagi dari anggota lain. Moderator, cukup sekian saja. Nah, mungkin dari saya juga sudah cukup ya kalau nggak ada yang disampaikan lagi mah. Kalau gitu kita tutup untuk apa? Untuk presentasi ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.